Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrun Nada Furkon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rute pemberian obat. Pengertian rute pemberian obat dalam farmakologi dan toksikologi adalah jalur suatu obat, cairan, racun, atau zat lain yang dimasukkan ke dalam tubuh. Rute pemberian umumnya dikelompokkan berdasarkan lokasi pemberian zat. Macam-macam pemberian obat. Yang pertama, ada obat oral. Pemberian obat oral ini dimasuki melalui mulut. Cara yang paling lazim karena sangat praktis, mudah, dan aman. Bentuk sediaan obatnya dapat berupa tablet, kapsul, larutan, sirup, eliksir, suspensi, gel, dan bubuk. Namun tidak semua obat dapat diberikan per oral. Misalnya obat yang bersifat merangsang seperti emetin, aminofolin, atau yang diuraikan oleh getah lambung seperti benzodiazepin, insulin, oksitosin, dan hormon steroida. Kekurangannya, yang pertama iritasi pada saluran pencernaan. Yang kedua, dengan penderita tidak bisa diberikan pada penderita koma. Yang ketiga, timbul efek lambat, tidak bermanfaat untuk pasien yang sering muntah dan diare. Yang keempat, rasa tidak enak, maka penggunaannya terbatas. Kelebihan dari obat ini, yang pertama relatif aman, yang kedua praktis dan ekonomis, yang ketiga meminimalkan ketidaknyamanan pada klien dan efek samping yang paling kecil. Yang kedua, ada obat sublingual. Obat setelah dikunyah halus, bila perlu diletakkan di bawah lidah. Sublingual, tempat berlangsungnya reabsorpsi oleh selaput lendir tempat ke dalam vena lidah yang banyak di lokasi ini. Kelebihan sublingual, yang pertama mudah dan tidak perlu steril. Yang kedua, cepat masuk ke sirkulasi sistematik. Yang ketiga, obat tidak melintasi metabolisme lintas pertama. Kerugiannya, yang pertama dapat terjadi iritasi mulut. Yang kedua, pasien harus sadar. Yang ketiga, hanya obat yang lipofil. Yang ketiga, yaitu rektal. Rektal adalah pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau yang diuraikan oleh asam lambung, biasanya dalam bentuk suppositoria. Obat instruma digunakan pada pasien yang mual atau muntah-muntah, mabuk jalan atau migrain, atau yang terlampau sakit untuk menelan tablet. Kelebihan dari obat ini, yang pertama terhindar dari rasa pahit. Yang kedua, absorpsi cepat karena langsung memasuki vena mukosa. Yang ketiga, cepat melebur pada suhu tubuh. Kekurangannya yaitu pemakaian kurang menyenangkan. Yang keempat, topikal. Ada penyakit kulit, obat yang digunakan berupa salep, krim, atau lotion. Kulit yang sehat dan utuh sukar sekali ditembus obat, tetapi resorpsi berlangsung lebih mudah bila ada kerusakan. Keuntungannya dari obat tersebut, yang pertama memberikan efek lokal, yang kedua efek samping sedikit. Kekurangannya, cepat masuk ke dalam tubuh melalui absorpsi dan efek sistematik. Yang kedua, mungkin kotor atau dapat mengotori pakaian. Yang kelima, subkutan. Absorpsi biasanya berjalan lebih lambat dan konstan, sehingga efeknya bertahan lebih lama. Absorpsi menjadi lebih lambat jika diberikan dalam bentuk padat yang ditanamkan di bawah kulit atau dalam bentuk suspensi. Pemberian obat bersama dengan vasokonstriktor juga dapat memperlambat absorpsinya. Penyuntikan di bawah kulit. Kekurangannya,
Yang pertama dalam pemberian subkutan, yaitu rasa sakit dan kerusakan kulit. Yang kedua, tidak dapat dipakai jika volume obat besar. Yang ketiga, bioavailabilitas bervariasi sesuai lokasi. Yang keempat, efeknya agak lambat. Kelebihan dari obat ini, yang pertama digunakan dengan sederhana. Yang kedua, absorpsi cepat karena obat larut dalam air. Yang ketiga, mencegah kerusakan sekitar saluran cerna. Obat terakhir yaitu inhalasi. Pemberian obat melalui saluran pernapasan. Saluran nafas memiliki epitel untuk absorpsi yang sangat luas. Dengan demikian, berguna untuk pemberian obat secara lokal. Obat diberikan untuk disedot melalui hidung atau mulut atau disemprotkan. Penyerapan dapat terjadi pada selaput mulut, tenggorokan, dan pernapasan. Bentuk sediaannya yaitu berupa gas dan zat padat, tetapi juga mempunyai efek sistematik. Kekurangan dari obat ini adalah, yang pertama, metode ini lebih sulit dilakukan. Yang kedua, memerlukan alat dan metode khusus. Yang ketiga, sukar mengatur dosis. Yang keempat, sering mengiritasi paru-paru. Kelebihan dari obat ini, yang pertama, absorpsi terjadi cepat dan homogen. Yang kedua, kadar obat dapat terkontrol. Yang ketiga, terhindar dari efek lintas pertama dan dapat diberikan langsung kepada bronkus. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.